Selamat pagi, ini dengan siapa ini? Sri Sundari. Oh, Bu Sri Sundari. Kenalkan Bu, saya Bu Elisa. Saya pemerhati untuk pemberian makan pada ibu dan bayi, pada ibu dan anak. Bu Sri Sundari, ini saat ini hamil keberapa Bu? 5. Oh, hamil anak kelima, luar biasa ya. Terus umur kehamilannya berapa bulan Bu? Oh, 8 bulan. Berarti sebentar lagi ini ya, 1 bulan lagi perkiraannya mau melahirkan. Kira-kira melahirkannya kapan dari Bu Widan? Taksirannya Bu? September. Awal September. Oh ya, 1 bulan lagi lebih. Oke. Bu Sri Sundari, ini selama kehamilan ini rajin periksa kan Bu? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, luar biasa nggih. Terus kemudian selama kehamilan ini apa yang dirasakan Bu? Sering kencang. Oh, sudah sering kencang-kencang. Capek ngomong. Oh iya, anak terkecil umur berapa Bu? 2 tahun. 2 tahun. Anak terbesar? Anak terbesar 15 tahun. Oh, sudah 15 tahun gitu. Yang kemarin-kemarin putra-putrinya disusui apa enggak Bu? Disusui. Terus ini nanti Ibu rencananya kalau sudah lahir anaknya mau diberi makan apa Bu? Dikasih ASI susu. Dikasih ASI. Baik. Kenapa Bu? Kenapa harus dikasih ASI? Sudah tahu? Biar imunnya kuat. Oh ya, bagus sekali ya. Terima kasih. Bu berarti sudah tahu ya manfaatnya ASI. Kemudian selain imunnya kuat itu Ibu tahu kelebihan ASI apalagi ya Bu? Sama ya. Sama ya. Karena mengandung antibodi ya ASI itu ya Bu. Jadi ASI itu adalah makanan yang terbaik untuk bayi ya. Selain itu apa Bu? Biar cepat gemuk. Oh iya, ya Cepat gemuk. Oke, betul sekali ya. ASI itu zat gizinya itu Bu sesuai, yang paling sesuai untuk bayi adalah ASI ya. Dan komposisinya itu bisa berubah nanti menyesuaikan dengan usia bayi ya, usia anak. Kalau ASI yang pertama kali keluar itu namanya apa Bu? Ibu sudah tahu? Waktu nanti kalau sudah pas habis melahirkan itu nama ASI-nya yang baru saja keluar itu namanya apa Bu? Oh ya, namanya adalah kolostrum Bu. Ya, nah nanti kolostrum itu kalau Ibu tahu itu dibuang atau dikasihkan bayi Bu? Dikasihkan bayi. Dikasihkan. Kenapa Bu? Sudah tahu apa belum? Apa ya? Baiklah. Oh iya, ya jadi kolostrum itu banyak sekali mengandung ya manfaatnya ya, mengandung antibodi. Nah, dulu pengalaman persalinan sebelumnya itu bagaimana Bu? Setelah melahirkan, apakah ibu itu langsung menyusui bayinya atau mungkin diberi makanan lain Bu? Langsung ya. Nah, waktu habis bersalin itu dulu bersalinnya di mana Bu? Di Bu Bidan ya. Nah, itu oleh Bu Bidan bayi Ibu disusukan enggak Bu? Begitu lahir. Ditaruh di dada Ibu ya. Ya, namanya apa itu Bu? Sudah tahu Bu? Ya, jadi nanti ketika baru melahirkan itu segera nanti Ibu bisa minta untuk dilakukan IMG ya sama Bu Bidan ya. Ya, kenapa dilakukan IMG? IMG itu adalah apa Bu? Inisiasi menyusu dini. Jadi sejak awal itu bayi sudah disusukan kepada ibunya. Ya, jadi bayi lahir, sudah tahu caranya Bu? Begitu ini bayi lahir ya, langsung ditaruh di dada ibu sambil dikasih selimut ya Bu. Nah, bayi ini diberikan waktu untuk mencapai atau apa? Ya, mencapai payudara ibu, mencari payudara ibu sendiri. Ya, manfaatnya apa Bu? Ya, Kira-kira manfaatnya apa ya Bu? bayinya biar kenal. Nah, bagus sekali, biar kenal sejak awal. Oh, ini ibu saya gitu
gitu ya. Terus juga karena dia ini ada kontak kulit ke kulit Bu, ini banyak sekali manfaatnya. Untuk ibu itu juga akan timbul rasa apa Bu? Ibu antara ibu anak timbul rasa kasih sayang sehingga dia ada ikatan batin gitu ya antara ibu dan anak. Terus kemudian kalau bayinya ini sudah kenal sejak awal, nanti insya Allah ibu jika melanjutkan menyusui itu akan bisa menyusunya dengan lancar ya. Kemudian lagi manfaatnya juga menyusui itu menjaga bayi tetap, kalau misalkan kontak kulit dengan kulit ini manfaatnya apa kira-kira? Kan dekat sini sama ibunya, manfaatnya apa Bu? Biar hangat. Nah betul sekali, Ibu sudah pinter ya karena memang sudah pengalaman ya. Hangat. Nah itu akan menjaga bayi juga supaya tidak kedinginan ya. Terus kemudian juga untuk ibunya ini dengan hisapan bayi itu akan apa Ibu? Rahim ibu itu akan berkontraksi lagi, mencegah terjadinya perdarahan ya, seperti itu. Terus kemudian yang pertama, kolostrum pertama ini juga akan sangat bermanfaat ya. Nah kemudian setelah ibu nanti MD, nanti ibu melanjutkan untuk pemberian ASI-nya ya Bu ya. Kira-kira diberikan sampai kapan Bu ASI-nya ini nanti? 2 tahun. Oh iya 2 tahun ya. Sebelum itu Bu, nanti Ibu sudah tahu tentang ASI eksklusif belum Bu? Ibu belum. Oh belum? ASI eksklusif? Oh, iya. Ya, menurut Ibu apa Bu? ASI eksklusif memberikan ASI saja sampai bayinya usia 6 bulan ya. Jadi 6 bulan pertama itu Bu, itu bayi hanya diberikan ASI saja ya, tidak boleh dicampur yang lainnya ya. Kenapa Bu? Karena dengan ASI saja itu akan sudah memenuhi kebutuhan zat gizi termasuk cairan untuk bayi ya. Ibu sudah paham Bu sampai di sini ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Terus perlu juga saya sampaikan resiko kalau tidak menyusui. Nah itu ini dari anak pertama sampai anak keempat berarti disusui semua ya Bu? Ya alhamdulillah ya, itu luar biasa sekali ya. Kenapa ibu memilih menyusui semua putra putrinya ini? Selain tadi yang sudah saya jelaskan Ya, biar sehat kitanya. ya itu sehat Ya, juga adiknya ya, juga sehat. adiknya sehat gitu. Terus selain itu apalagi Bu? Mencegah penyakit. Ya karena mengandung antibodi ASI-nya ini. Selain itu manfaat yang lainnya Bu, dari segi ekonomi apa Bu kira-kira Bu? Mengurangi pengeluaran. Nah betul sekali ya, kita tidak perlu memberi makanan-makanan lain ya pengganti ASI ya. Ya tidak perlu beli dot, tidak perlu beli susu ya, seperti itu ya. Terus kalau boleh tahu Bu sehari-harinya kegiatannya apa ya Bu? Jualan. Oh jualan, berarti di rumah saja, jualannya di luar rumah atau Di depan. di depan rumah? Ya. Oh ya, berarti ibu bisa menyusui terus ya bayinya. Oke. Nah terus tadi kita kembali lagi Bu, kalau tidak menyusui lagi manfaatnya kan sudah. Nah resiko tidak menyusui itu kira-kira apa Bu? Sudah besok apa dereng? Ya biar ibu semakin yakin bahwa oh saya memilih menyusui itu ternyata sudah benar ya, adalah pilihan yang terbaik untuk anak saya dan saya ya. Karena dengan menyusui itu akan mencegah resiko atau menurunkan resiko kejadian kanker payudara ya, bisa juga kanker yang lainnya ya.
kita sudah sampai di ASI eksklusif ya Bu, 6 bulan. Terus setelah ASInya, setelah dedek bayi nanti diberikan ASI selama 6 bulan, di atas usia itu nanti diberikan apa Bu? Untuk bayi. Ya, makanan pendamping ASI ya. Kenapa Bu kita harus menambahkan makanan yang lain Bu selain ASI? Biar anaknya kenyang. Sehat karena ya betul sekali ya, karena ASI kita itu sudah tidak cukup lagi untuk dedek bayi ya, jadi harus ditambah makanan dari luar. Nah, nanti makanan apa yang bisa diberikan, kemudian berapa kali frekuensinya, terus teksturnya atau apa ini kepadatannya itu seperti apa, nanti ibu-ibu bisa baca di buku KIA ya Bu, ada contohnya di situ. Oke ya, 6 bulan sampai 9 bulan itu makanan yang lumat, kemudian bulan ke-9 sampai 12 itu makanan yang dicincang atau bisa juga dipin ya. Lalu di atas 1 tahun sudah harus makanan keluar ya, sama seperti itu ya Bu ya. Ya, mungkin itu saja Bu. Ibu ada pertanyaan lain? Tidak ada. Nah, karena ibu sudah anak terkecil 2 tahun ya, mungkin ibu masih ini ya, masih ingat ya rasanya menyusui ya. Ya. Ketika menyusui itu rasanya bagaimana Bu? Sakit. Pertama sakit. Yang sakit apanya Bu? Putih. Oh, putingnya yang sakit. Itu ya. Apakah adiknya menyapnya di puting Bu? Yang sebelum-sebelumnya juga sakit putingnya. Oh gitu. Nah, ini mungkin saya bisa memberikan saran ya Bu nanti untuk supaya ibu nyaman menyusui dan bayinya pun juga bisa menyusu dengan baik ya, gizinya bisa terpenuhi. Nah, mungkin saya bisa mengulang kembali ya Bu. Saya yakin ibu sudah tahu ya bagaimana kita memposisikan dan melekatkan bayi secara benar ya, supaya nanti bayinya bisa mendapatkan ASI yang cukup, menyusunya efektif gitu ya, dan ibu juga nyaman ya, tidak sakit, tidak lecet ya, tidak bengkak payudaranya seperti itu ya. Nah, ini saya pakai model ya Bu ya, model boneka. Jadi kalau kita mau menyusui ya, pertama kita posisikan diri kita dulu Bu, yang mau menyusui ini ya, kita buat diri kita ini nyaman ya. Pada bayi-bayi muda baru lahir itu memang sebaiknya kita duduk ya, kita cari tempat duduk yang nyaman, boleh misalkan punggungnya diganjel bantal seperti itu ya. Nah, kalau ibu sudah nyaman, nah mungkin ada yang membantu ya untuk menaruh bayi ini ya, dengan kita di tangan ibu ya, kita topang kepala dan badan bayi seperti ini, sehingga posisinya itu nanti bisa ibu lihat ya, kepala, bahu dan pinggul ini berada dalam satu garis lurus, kemudian bayi menghadap ibu ya, sedekat mungkin. Jadi kalau kita bisa merasakan itu perut bayi atau badan bayi itu melekat di perutnya ibu ya. Nah, muka bayi ini berada di depan payudara ibu ya, hidungnya itu tepat nanti berada posisikan di depan puting ya. Nah, kalau sudah enak seperti ini Bu, maka kita membantu merangsang bayi ya. Ini payudara ya, payudaranya ibu. Nah, seperti ini kita gunakan tangan kita itu bentuknya huruf C seperti ini ya, bukan seperti ini ya Bu. Biasanya ibu banyak yang memposisikan seperti ini ya. Ingat bahwa bayi itu menyusu tidak dari puting ya, jadi yang dikecap bukan putingnya ya, yang dihisap adalah payudaranya. Jadi kita megangnya itu seperti ini ya. Nah,
ibu jari di atas bagian hitam. Ibu tahu kan ya, kalau payudara kita ini ada puting, kemudian ini yang hitam, ini namanya areola. Daerah yang warna hitam lebih gelap itu namanya areola. Nah, tangan kita posisikan di atas areola seperti ini. Yang telunjuk nanti di bawahnya areola ya. Nah, begitu sudah kita siap begini, kita sentuhkan ini puting kita ini di bagian atas bibir ya. Nah, karena bayi itu punya refleks untuk mencari. Begitu ada yang menyentuh bibirnya, ini dia akan mencari. Begitu dia mencari, mulutnya sudah terbuka, maka kita masukkan payudara ini sampai melekat. Nah, ciri-ciri atau tanda melekat dengan baik itu bagaimana? Kalau sebagian besar daerah yang hitam ini masuk semua ke mulut bayi, atau daerah yang hitam ini terlihat lebih banyak yang atas daripada yang bawah. Kemudian kita lihat bibir bayi ya, bibir bayi kan mulutnya juga terbuka lebar, bibirnya itu terlipat keluar Bu, jadi istilahnya ndower ya. Nah, kalau bibir bawahnya ternyata kok nekuk begini, berarti itu perlekatannya belum sempurna ya. Nah, kalau sudah ndower seperti ini, kita lihat lagi yang berikutnya adalah dagu. Dagunya bayi itu menyentuh payudara ibu ya. Jadi seperti ini masuk hub. Nah, begitu sudah dikenyot, kita lihat lagi bayinya bagaimana ngenyotnya. Kalau ngenyotnya cuma cap, nah itu berarti kita juga belum benar ya, maka kita bantu lagi, posisikan lagi ya. Kalau sudah ngenyotnya dalam, gitu, terus ada suara apa Bu? Nelen, gleb. Nah, itu berarti sudah betul. Pipinya bayi ini enggak kempot tapi kelihatan gembung ya. Karena dia menghisap ya, dia menelan perhatian seperti itu. Nah, kalau sudah nyaman posisinya, tangan itu dengan lepas, nah ganti untuk menopang ya. Jadi ibunya hangat, bayi bisa menyusu dengan baik ya, gizinya terpenuhi ya. Terus jangan lupa juga Bu, nanti menyusuinya sesuai dengan kebutuhan bayi ya. Sudah paham Bu sampai di sini? Ya, itu ya. Ya, karena Ibu di rumah ya, sambil tapi di rumah ya, jadi Ibu bisa menyusui dengan menyusui terus, menyusui langsung ya. Kalau yang Ibu bekerja itu kan diseling biasanya dengan ASI perah seperti itu ya. Nah, jangan lupa kalau menyusui itu sesuai dengan keinginan bayi ya. Nah, itu juga harus tahu tanda-tanda bayi lapar ya, pengen menyusu ya, karena dia belum bisa ngomong ya. Kalau dia sudah bisa ngomong, dia pasti ngomong, "Ibu, aku lapar," seperti itu ya. Sudah tahu Bu tanda-tanda menyusui Bu? Tanda-tanda bayi lapar kira-kira gimana? Oh, rewel ya, bayinya gerak-gerak gitu ya Bu, sudah mulai gelisah ya, karena dia merasa lapar ya. Terus apa lagi Bu kira-kira tanda-tanda yang bisa Ibu artikan bahwa oh, anak saya ini lapar, pengen menyusu dari pengalaman sebelumnya? Ya, miring. Oh ya, miring-miring, kepalanya miring-miring dulu, nyari-nyari, kok nggak ada ya yang nyentuh aku ya gitu ya. Oh, ini berarti masih jauh, ini putingnya di mana, ini masih jauh payudaranya ya. Terus habis itu Kayak jarinya ngenyot. nah, betul sekali ya, sudah pengalaman itu memang luar biasa ya. Akhirnya jarinya itu dikenyot, kan jarinya tidak puas, masukkan semua mulutnya ya. Baru yang terakhir itu nangislah dia ya, karena tidak segera ditolong ya. Jadi bayi menangis itu adalah tanda terakhir sebenarnya ya. Jadi Ibu harus segera mengenali sebelum bayi ini menangis ya. Jadi bayi cukup asinya ya, itu ya Bu. Oke, baik, dari penjelasan ini kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Ya, yakin nanti mau menyusui Bu? Ya, insya Allah. Ya, keluarga mendukung ya Bu? Ya, suami mendukung untuk menyusui Bu? Iya. Ya, baik, terima kasih Bu untuk waktunya ya.
semoga nanti lain kali kita bisa berjodoh, bisa ketemu lagi ya, mungkin dengan ibu yang lainnya juga. Kami selalu siap bersedia untuk membantu supaya nanti ibu berhasil dalam menyusui ya, nanti generasi kita sehat semuanya, bebas stunting ya, karena makanan penting bagi bayi itu yang pertama adalah inisiasi menyusu dini ya, lanjut dengan ASI eksklusif, kemudian setelah 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI, dan ASINya lanjut sampai usia 2 tahun ya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya ya. Oke, kita jumpa lain kali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.